Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini DNS TV tengah berada di Pasar Klidikan Notoharjo, Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Yang jelas sebelumnya dari adanya PPKM darurat yang dimulai dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli, saat itu benar-benar Pasar Klidikan Notoharjo ditutup total untuk semua pengunjung dari berbagai daerah. Bahkan hingga perpanjangan tanggal 25 Juli, suasana Pasar Klidikan Notoharjo Semanggi tetap ditutup total. Hanya saja perpanjangan berikutnya dari PPKM darurat hingga perpanjangan tanggal 2 Agustus dengan sebutan PPKM level 4 ini, kali ini apa yang menjadi prokes dari COVID-19 sudah mulai dilanggar. Artinya jangankan masalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta hand sanitizer, serta social distancing dan physical distancingnya, jaga jaraknya, bahkan kerumunan hingga mereka gerombolan sudah dilanggar semua. Artinya dari 5M yang distandarkan sebagai prokes COVID-19 sudah dilanggar semua. Hanya satu yang dipenuhi, tetap mengenakan masker. Mereka tetap menggunakan masker, tetap ditutup dengan masker, sekalipun cuci tangan, baik itu dengan air mengalir, dengan sabun, atau dengan hand sanitizer, social distancing, physical distancing, jaga jarak, bergerombol, berkerumun sudah dilanggar semua. Hanya satu yang prokes COVID-19 tidak dilanggar, hanya satu, yaitu semacam maskernya masih wajib senantiasa dipakai. Mas, sampai namanya siapa Mas? Pak Siono. Pak Siono, sampai ini di Klidikan ini pedagang apa Mas? Pedagang oprokan Pak. Oprokan itu apa saja Mas yang dijual? Ya HP, kacamata, HP, jam tangan. Sampai asalnya dari mana Mas? Dari Sragen Pak ya. Dari Sragen. Setiap hari berarti ke Solo sih? Iya, ke Solo ya. Sampai mensikapi adanya PPKM yang kemarin tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli itu gimana Pak? Bahkan diperpanjang sampai tanggal 25. Pak ya. Ya ada PPKM Pak, saya rada mumet niki. Mumetnya kenapa? Rezekinya Ya, seret. rezekinya dipercaya kan enggak ada pemasukan belas uangnya. Yeah. Ya. Terus ketika nggak ada pemasukan, Bapak gimana? Mencarinya rezeki gimana Pak? Di rumah Pak, nganggur Pak, nganggur di rumah tidur. Lah terus untuk anak istri? Ya udah saya gaji, udah saya pakai, udah kasih uang. Lah untuk makan setiap harinya? Ya udah ada, kemarin ada. Oh, masih ada tabungan nggih. Tabungannya untuk makan sehari-hari. Selama ini sampean ada bantuan nggak dari pemerintah? Belum ada, katanya ada bantuan kemarin katanya. Sampai saat ini belum pernah menerima bantuan? Belum. Oh,
Terus Tapi udah anu. dengan adanya PPKM yang diperpanjang dengan level 4 ini, menurut sampean gimana? Itu semakin menyulitkan Menyulitkan Pak pekerjaan Pak. Nggih. Penjualan Nggih, menyulitkan pekerjaan jualan Pak. nggih. Terus menurut sampean harusnya bagaimana? Ya harusnya nggak ditutup lah, nggak ada PPKM Pak. Selesai ya? Oh, selesai. Tanggal 2 Agustus besok udah mulai Udah selesai, udah. maunya dilonggarkan gitu nggih. Iya. Jualan kan Oh. bebas Pak ya. Jualan bebas, bisa mencari rezeki seperti biasanya Pak. nggih? Biasanya, iya iya. Kalau biasanya tuh sehari bisa dapat berapa Pak? Ya udah mesti paling 50, 75, 100. Kalau dengan adanya PPKM ini sepi Mas? Sepi banget Pak, sepi sangat. Nggih, nggih. Sepi sekali nih. Ini Dari bukanya kapan Pak? Dari tanggal berapa? Tanggal 22 apa tanggal 23 ya? Bukan, bukanya ini katanya tanggal 3 Juli kemarin. 3 Juli sampai tanggal 20 ditutup di PPKM toh. Diperpanjang lagi, Ditutup lagi. ditutup sampai 26. Terus, nah ini bukannya lagi kapan? Enggak tahu ya. Mulai Selasa itu Pak. Mulai Selasa itu kapan? Ya, mulai hari Selasa itu ini sampai Selasa ini. Kalau sampean juga pedagang di sini Ya Mas? pedagang saya itu di depan ngarepi tangan Apa itu itu loh Pak. pedagang apa itu Mas? Ya sembarang lah Pak, sembarang lah. Ya elektro itu Pak. Mas, Ya. sampean sampean dengan adanya PPKM ini gimana Mas? Tanggal 3, 20 diperpanjang lagi. Iya, ya Ini ini menurut sampean gimana Mas? ya susah Pak ya bagi orang kecil kan ya gini lah Pak, ya jualan sok kadang untung kadang enggak itu loh Pak. Enggak mesti lah Pak, namanya ya jual di sini lesian tuh Pak. Enggak mesti, belum kadang-kadang dapat uang kadang enggak itu loh Pak. Sampean asalnya dari mana Mas? Dari Jawa Timur saya Pak. Oh, dari Jawa Timur? Iya, Madura saya Pak. Tapi tinggalnya di sini? Ya tinggal di Solo. Oh. Mulai tahun 92 saya Pak. Jual kelitian juga? Iya. Apa itu Ya, kelitian Mas? kelihatannya sembarang lah, cekan ya HP mati, radio mati gitu loh Pak. Gitu. Sampean jenis apa Mas? Namanya siapa? Nama saya Jafar Pak. Jafar. Iya. Nggih, terima kasih Pak Iya. Jafar Iya, Mas. dan Pak. Nggih. Sampai Pak. Ya, alhamdulillah. Nih. Bagaimanapun juga dengan adanya PPKM yang dimulai dari tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli kemarin, bahkan diperpanjang hingga tanggal 25 Juli tetap dengan sebutan PPKM darurat, bahkan akhirnya tetap diperpanjang lagi hingga tanggal 2 Agustus besok ini, yang kali ini dengan sebutan PPKM level 4. Hampir ke semuanya pedagang pasar kelitian yang ada di Notoharjo ini mengeluh sepi rezeki, sepi pembeli, karena benar-benar hampir lebih dari 20 hari mereka tidak menjajakan dagangan kelitikannya, sehingga sama sekali mereka tidak memperoleh pemasukan uang pada setiap harinya, sehingga mereka tidak akan memberikan gaji pada setiap harinya kepada istri. Untungnya tidak sedikit dari mereka mempunyai tabungan yang bisa dipakai untuk hidup sederhana pada setiap harinya. Pada dasarnya sekalipun PPKM dengan sebutan PPKM level 4 ini yang harusnya selesai pada tanggal 2 Agustus, karena mereka sudah tidak kuat lagi, sudah tidak mampu lagi untuk menahan dirinya untuk tidak berjualan, sehingga meskipun PPKM level 4 belum selesai,
baru keesokan harinya tanggal 2 Agustus. Kali ini pada hari Minggu tanggal 1 Agustus ini mereka sudah berani membuka lapaknya. Bahkan dimulai dari sejak kemarin hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Masalahnya mereka sudah benar-benar tidak mempunyai sisa uang tabungan yang bisa dipakai untuk hidup pada setiap harinya, sehingga mereka memaksakan diri berani dengan segala resikonya untuk tetap berjualan, menjajakan dagangan kelitikannya atau dagangan barang-barang bekasnya. Itu semua dikarenakan sudah tidak mampu lagi untuk bertahan berlama-lama dengan kondisi PPKM. Mereka sudah tidak betah lagi untuk tinggal di rumah tanpa ada kegiatan, sehingga dengan segala resikonya mereka memberanikan diri untuk tetap berjualan di pasar kelitikan Notoharjo, Semanggi, Pasar Kliwon, Solo ini. Nah, bahkan apa yang menjadikan himbauan dari pemerintah atau dari Mendagri hingga SK Bupati ataupun SK Wali Kota sudah diterjangnya. Artinya himbauan masalah prokes COVID-19 sudah dilanggarnya, kecuali masker. Bahkan tidak sedikit mereka yang menggunakan atau memakai masker ini juga hanya diselipkan pada kedua telinga tali masker tersebut, namun tidak ditutupkan sepenuhnya pada bagian mulutnya. Sepertinya mereka sudah tidak peduli lagi dengan apa yang menjadikan himbauan dari pemerintah akan COVID-19, akan prokes COVID-19 pun sudah dilanggarnya, pada khususnya masalah kerumunan, social distancing, physical distancing, menjaga jarak dan kerumunan sudah dilanggarnya. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan bahaya adanya COVID-19 yang persebarannya ini cukup mematikan. Bukan tanpa alasan, karena mereka lebih mengutamakan, lebih menomorsatukan perut daripada harus memenuhi apa yang menjadikan prokes COVID-19. Mereka lebih mengutamakan perut, artinya lebih mengutamakan makan kesehariannya bersama keluarga, sehingga tidak perlu lagi untuk mengindahkan apa yang menjadi prokes 19. Demikian CNS TV melaporkan dari Pasar
Notoharjo, Pasar Klitikan Notoharjo, Kampung Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Pasar Klitikan yang buka dari jam 4:30 sekitar saatnya sholat subuh hingga menjelang jam 8:30 ini selalu ramai dikunjungi pengunjung pada setiap pagi harinya. Sekalipun kondisi pandemi, mereka sudah tidak peduli lagi, lebih mengutamakan perut. Demikian JNS TV melaporkan dari Pasar Klitikan Notoharjo, Semanggi, Pasar Kliwon, Solo.